Setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Natsir lebih dulu menjadi anggota KNIP sebelum akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral Natsir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Soekarno pun akhirnya mengangkat Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950. Siapa yang menjadi pemimpin kabinet? Kabinet Natsir dipimpin oleh seseorang Perdana Menteri bernama Muhammad Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. As'ad, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Djudjut Hadikusumo. Sejak kapan kabinet dibentuk dan sampai kapan masa berakhir kabinet? Kabinet Natsir dibentuk pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Program Kabinet Natsir 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar sementara. 3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. 5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan. 6. Menyempurnakan organisasi, angkatan perang, dan pemilihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. 7. Memperjuangkan dan mengusahakan penyelenggaraan masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Pertama, tidak lepas dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet, di mana partai koalisinya yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut. Kemudian, PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan Murba. Ketika Kabinet Natsir mulai melaksanakan programnya, kelompok oposisi segera melontarkan berbagai kritik terhadap kinerja kabinet. Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi Kabinet Natsir yakni adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut supaya pemerintahan mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Kemudian setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut ternyata menyebabkan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Hal tersebut menjadi sebab utama Kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951. Penyebab lain jatuhnya Kabinet Natsir adalah penerapan Sumitro Plan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Hal itu karena para pengusaha yang mendapatkan bantuan justru menyelewengkannya, sehingga banyak tidak tercapainya sasaran. Selain itu, upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Barat mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan. Kondisi Kabinet Natsir tampaknya belum bisa terlepas dari masalah keamanan, di mana masih ditemukan pemberontakan yang hampir menyerang seluruh wilayah Indonesia. Ini menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Lantaran banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Misal gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Apa saja prestasi yang dihasilkan oleh Kabinet Natsir? Yang pertama di bidang ekonomi. Salah satu prestasi luar biasa dari Kabinet Natsir adalah pelaksanaan Sumitro Plan yang merupakan sebuah rencana ekonomi yang fenomenal. Rencana ini berhasil mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi yang terkait dengan kolonialisme menjadi ekonomi nasional yang lebih mandiri. Dengan Sumitro Plan, pemerintahan Kabinet Natsir mendorong industrialisasi, pertanian, dan infrastruktur yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Yang kedua, Indonesia berhasil masuk sebagai anggota PBB. Pada 28 September 1950, Indonesia berhasil meraih pencapaian diplomatik yang sangat penting dengan menjadi anggota PBB. Keanggotaan ini menandai pengakuan internasional
atas kedaulatan dan eksistensi Republik Indonesia, serta memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam arena diplomasi internasional. Yang ketiga, penerapan prinsip politik bebas aktif. Penerapan prinsip politik bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia adalah langkah berani yang diambil oleh Kabinet Natsir. Dengan prinsip ini, Indonesia secara aktif terlibat dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, Indonesia berusaha untuk berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan mengatasi masalah global. Yang keempat, penundingan Irian Barat. Kabinet Natsir juga mengambil langkah penting dalam menyelesaikan sengketa wilayah dengan Belanda. Mereka memulai perundingan mengenai status kepemilikan wilayah Irian Barat. Meskipun perundingan ini belum mencapai kesepakatan final, langkah ini menjadi dasar bagi penyelesaian konflik di masa depan dan menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan atas seluruh wilayahnya. Berbagai prestasi Kabinet Natsir yang menjabat setelah RIS dibubarkan telah meninggalkan jejak yang penting dalam sejarah Indonesia. Prestasi-prestasi ini tidak hanya memperkuat fondasi politik dan ekonomi Indonesia, tetapi juga mencerminkan semangat dan tekad untuk membangun negara yang lebih baik dan lebih kuat. Kesimpulan, Kabinet Natsir dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI, dengan program pokoknya yaitu 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, 4. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat yang memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapat kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti Gerakan DITII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan Republik Maluku Selatan.